Tapi if you don't have values embedded on you, then you will be trapped into pragmatism. Karena tanpa nilai kita akan berbicaranya mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dan kalau kita berbicara di dalam tataran internasional menguntungkan dan merugikan, maka kita akan ketemu dengan situasi inkonsistensi. Tapi kalau kita memiliki values, maka kita akan memiliki konsistensi. Jadi saya melihat ini penting sekali. Jadi kalau kita sebut misalnya adalah satu penghargaan atas nyawa manusia. Yang kedua penghargaan atas integritas teritorial. Kalau itu kita pegang sebagai nilai, maka kalau ada negara menganeksasi negara lain, menyerang negara lain, kita akan bilang that's against our value. You may be our friends, but what you are doing is not right. What you are doing is wrong. Tapi kalau kita tidak punya nilai, maka kita akan lihat, ini siapa yang aneksasi? Kalau yang aneksasi punya interaksi bisnis. Ya, saat ini Anies Baswedan sudah memasuki sesi tanya jawab di mana tadi juga sudah memaparkan mengenai visi misi dan juga gagasannya terkait dengan kebijakan luar negeri. Anies tadi juga menyampaikan bahwa ada 4 tantangan yang dirangkum dalam 4 sektor seperti tantangan geopolitik di mana sistem dunia saat ini sudah berubah dari unipolar Amerika Serikat menuju ke multipolar. Kemudian ada tantangan ekonomi di mana pergerakan keluar arus modal dari negara berkembang ke negara maju. Ini akibat dari kenaikan suku bunga The Fed. Kemudian juga krisis iklim ini yang tadi juga sempat cukup panjang dibahas oleh Anies Baswedan di mana ketidakadilan iklim, kemudian negara-negara maju ini merupakan negara yang paling banyak menghasilkan emisi, tetapi dampaknya justru dirasakan oleh negara-negara berkembang, di mana Anies juga tadi meng-highlight mengenai krisis iklim yang saat ini juga tengah dirasakan oleh seluruh negara, bukan hanya Indonesia, di mana dunia saat ini juga mengarah pada kenaikan suhu yang hingga 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Ini berbeda dengan Paris Agreement yang hanya 1,5 derajat Celcius. Dan kemudian tantangan terakhir yang tadi juga disinggung oleh Anies dalam pidatonya adalah mengenai tantangan demokrasi. Anies berharap di mana anak-anak muda Indonesia ini juga bisa berperan aktif dalam mengembangkan Indonesia hingga ke luar negeri. Kemudian mengenai demokrasi tadi juga di mana Anies menyebutkan bahwa Indonesia sebenarnya ini memiliki potensi yang besar jika warga Indonesia ini juga merupakan warga dunia yang memiliki interaksi antar manusia melewati batas negara, sehingga Anies mendorong anak muda untuk bisa go global, tidak hanya di dalam Indonesia saja tapi juga bisa menjadi go internasional. Kemudian tadi dalam pidatonya Anies Baswedan juga menyebutkan bagaimana untuk meluruskan nilai beradaptasi di mana Indonesia dahulu ini memiliki arah yang jelas yang didasarkan pada nilai-nilai kemerdekaan, tapi ternyata kurang efektif diterapkan dalam menghadapi realitas masa kini, sehingga hal tersebut memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian saat ini Anies sedang melakukan tanya jawab dengan sejumlah peserta yang datang, ada panelis, kemudian tadi juga ada dari para duta besar negara sahabat dan juga dari para mahasiswa yang nantinya akan siap untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Anies terkait dengan tantangan geopolitik, kemudian juga terkait dengan kebijakan-kebijakan luar negeri untuk lebih memahami apa saja visi misi dan juga gagasan dari seorang Anies Baswedan terkait hal tersebut jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Demikian. Rida Pulpi, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Grand Sahid, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.